Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Flannel Podcast dengan X Channel, support kami di 909 FM, setel musik terbaik. Terbaik. Iya. Nih, saya di sini ada narasumber jago-jago semua nih. Ada Om Firman Hidayat, spesialis IT support spesialis, Om Jian, entusias yang aktif di komunitas pengguna AI. Jadi kita mau bawa tema yang berat tapi apa ya, serem tapi berat atau tapi serem, Serem. nggak tahu, Wah, ya kan gitu, Om bolak-balik. Firman sama Om Gian. Mungkin temanya itu adalah ChatGPT malware, jadi ancaman keamanan data, ChatGPT asisten pintar atau bencana siber, Om, ya kan Ya. itu ya. Jadi mungkin saya dengan Henrico, panggil saya Rico, saya host sekaligus praktisi teknologi digital, content creator, dan concern pada tren AI, Om Gian, Om Firman. Jadi mungkin halo Sobat Digital, selamat datang di episode terbaru podcast kita. Kali ini podcast kita nih ngambil apa ya? Karena kita pakai flannel semuanya, jadi namanya Flannel Podcast ya, Om Flannel Firman ya. Podcast, Iya, betul. Flannel Kita Podcast. namain Flannel Podcast ya, Om Riko Iya, ya. betul. Jadi kita namakan Flannel Podcast di mana kami adalah mahasiswa dari manajemen MM Perbanas. Dosen kami Ibu Dana ya, Om Firman. Ibu Dana, Iya, Ibu Dana. dosen terbaik. Dosen Dosen terbaik. terbaik. Ya, kali ini kita akan ngebahas hal terkini nih, Om, seputar teknologi dan digital security. Saya Riko akan menemani kalian ngobrolin satu topik yang lagi rame dan agak sedikit serem loh, Om. Om Yes, Firman, betul. Om Gian, ChatGPT malware, betulkah bisa jadi ancaman keamanan data? Ya kan? Yes, Itu dia tuh. Menarik tuh, Om. Menarik tuh bagi sobat digital yang sering memanfaatkan ChatGPT untuk menulis, mencari inspirasi, atau menyelesaikan pekerjaan, perlu nih waspada nih, Om. Ada kemungkinan bukan hanya sobat digital yang membaca hasilnya, tapi bisa juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk membahas ini, kebetulan saya nggak sendiri nih, Om. Ya kan? Saya sobat digital, saya nggak sendiri. Makanya tadi saya udah sounding terus. Ada Om Firman, ada Om Gian. Nah, mungkin nanti dari host ini yang memperkenalkan dirinya. Kebetulan saya nggak sendiri, ini ada orang penting nih di balik layar ini, tim IT security perusahaan besar, yang pasti sudah menjadi makanan sehari-hari ngadepin ancaman siber. Yang kedua, yang pertama nih Om Firman, orang penting di balik layar tim IT security perusahaan besar. Dan yang kedua Om Gian, ya kan? Halo Om Gian. Halo. Om Firman, halo Om Firman. Halo dong. Ya, aktivis. Kalau Om Gian nih aktivis digital yang rajin Iya. banget mengajarkan orang cara memaksimalkan AI seperti ChatGPT dengan cerdas. Udah pasti jago prom. Jago, Prom. Iya. Jadi kita Iya, gali iya, Om iya, hari iya, ini ya. betul. Kita bakal gali bareng nih. Seberapa menakutkan atau mungkin bijak atau menghadapi potensi bahayanya. Oke Om ya. Jadi Iya. oke. Saya coba akan buka nih Om sebenarnya. Saya mulai dulu sebagai host dan juga sebagaimana point of view saya ya. Jadi gini, sobat digital, dibalik semua kehebatannya, menurut saya ChatGPT ternyata bisa disalahgunakan. Oke, itu point Ya. of view saya Om. Betul. Ya, Ya, point of view saya ternyata bisa disalahgunakan. Tuh. Oke. Nah, nanti tinggal dari Om Firman sama Om Gian bisa lihat seperti apa, kita bisa bahas nih, jadi lebih menarik, ya kan? Beberapa data menunjukkan bahwa penjahat siber memulai kejahatannya dengan menggunakan AI, Om. Iya. Ya, Om Firman, Om Gian, Ya. membuat malware, phishing, sampai social engineering yang makin meyakinkan. Bayangin deh, email jebakan tapi bahasanya rapi banget, seperti ditulis seorang profesional. Iya. Karena memang iya, ditulis oleh AI, ya kan gitu. Udah, langsung nih, kita ke Om Firman dah, udah nggak usah banyak tanya, udah langsung. Nah, Om Firman, Ya, Om Riko. Om Firman udah cukup lama nih ngulik keamanan digital. Gimana Om Firman lihat fenomena ini? Apakah ChatGPT bisa jadi alat buat kejahatan siber? Oke. Thank you, Om Riko. Iya. Sobat-sobat semua Iya. ya. Om Gian. Ya, Om Firman. Ini Lanjut. tadi intro yang disampaikan Om Riko menarik banget Iya. ya. Artinya kita saat ini berhadapan dengan AI ya. Salah satunya ada ChatGPT. Yes. Tadi disampaikan bahwasanya ada banyak sekali kemudahan ya, tapi juga di situ menyimpan juga nih kekhawatiran ya. Mm-mm. Tadi makanya Om Riko bilang ini temanya serem, berat. Iya. Iya. Ya sebenarnya bukan serem sih Om ya. Iya. Justru lucu malah Iya, gitu ya. kita harus, ya betul Iya, Om, lucu. Iya betul, tapi kita juga tetap harus hati-hati ya. Nah, jadi Iya. gini Om Riko, kalau saya mau sedikit menyampaikan ya Om Riko ya. Ya. Jadi sebenarnya ChatGPT itu layaknya seperti pisau. Iya. Ya. Pisau itu kan pasti ada fungsinya ya, yaitu kita bisa buat membantu untuk masak, Iya. untuk motong-motong sayuran lah segala macam ya. Tapi juga berpotensi melukai ya. Iya. Yes. Nah, kalau kita nggak hati-hati pasti bisa terluka kita dari Iya. pisau. Kepotong. Nah, itu.
Makanya, kalau pelaku kejahatan ini ya, menggunakan AI ya, dia mengeksplorasi, dia namanya ada teknologi penggunaan, large language model namanya Iya, ya, Om Riko, Om iya, Gian ya. Jadi memang itu fungsinya untuk mengotomatiskan serangan, ya. Mmm, Jadi fokus enggak serangan tuh Om ya, fokus iya, serangan, ya. mmm, jadi bukan manual lagi nih kita Iya, sebagai misalkan ada nih, manusia di depan PC melakukan serangan sendiri iya, ya, itu udah nggak gitu lagi iya, zamannya sekarang, Om. Jadi udah otomatis ya, pakai tadi konsep yang tadi, yang large language iya, model ya. LLM ya Om ya? Ya, betul. mmm, Nah itu oke, jadi, caranya gimana sih? Ya itu tadi, ada pembuatan kode-kode ya, Iya, kode atau coding lah iya, istilahnya ya, coding, kemudian, setelah coding dia bikin yang namanya pesan penipuan ya, kayak tadi iya, nanti bisa phishing lah, iya, nanti bisa ada email, email oh iya, segala macam ya. Nah itu nanti sehingga, kita bisa lengah gitu ngebedain yang ini asli atau enggak ya, Om, ya? iya, Ini kok kayaknya, asli bentuknya kok, tapi ternyata itu palsu. Nah iya, itu. Nah jadi makanya, yang kita lihat di sini adalah, dari skalabilitasnya ya. Jadi karena dulu, sebelum ada AI kan pastinya kerjaan dilakukan manual secara satu persatu ya, iya, sama manusia ya. iya, Nah sekarang dengan bantuan AI, itu skalanya lebih luas. iya, Karena AI bisa men-generate atau membuat itu jadi simpel. iya, Nah, makanya ancamannya ya, itu saat ini dengan munculnya AI, itu bisa lebih besar dibanding pada saat sebelum ada iya, AI. Ya, gitu sih Om Riko betul, yang, betul, mungkin detailnya nanti Om Gian juga iya, bisa sampaikan, iya. gitu. Terima kasih Om Firman. Ya, Ini dari saya nih, masuk ke segmen berikut ya, bukan sekadar teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna, itu benar ya? yes, betul Om. Jadi saya mau menarik nih sebenarnya nih yang saya sampaikan nih. Sebenarnya menunjukkan bahwa isu keamanan siber nggak lagi cuma soal teknis di balik layar, ya kan Om Firman, Om Gian ya. Hmm, iya betul, Tapi juga menyangkut perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari dalam menggunakan teknologi. Bener banget loh. mmm, Kita pakai itu bisa ke-capture tuh Om, semuanya. iya, Kadang kita terlalu fokus sama kecanggihannya sampai lupa bahwa yang bikin sistem aman atau tidak justru manusianya sendiri. Ke Om Gian nih Om Firman iya. sekarang saya mau tanya. Ya. Om Gian udah ngeliat kan tadi video ya? yes, Ya kan? Nah, dari perspektif pengguna dan komunitas, Om Gian sering memberikan pelatihan terkait pengguna ChatGPT. Apakah orang awam juga sadar untuk memahami adanya resiko seperti itu? Lanjut Om, gimana mmm, menurut Om Gian? oke pertanyaannya menarik banget Ya, Om Riko. Sayangnya setiap kali saya memberikan pelatihan terkait ChatGPT atau AI lainnya Om, itu para pengguna belum sepenuhnya paham terkait resiko penggunaan ya, AI atau ChatGPT itu. Itu sih Om Firman Iya, yang rata-rata ya, ya, karena mereka mungkin sudah terpana atau terpukau dengan kecanggihan AI, iya, kan ini hal yang baru nih. iya. Dulu kan iya, zaman kita belum ada ya Belum AI ada betul. Om. Pager Om, pager. Iya bener. Pager. Jadi ini kayak mereka kayak melihat wah ini it's like a magic box Wih, ya iya, kan. betul Iya, betul. betul. Wah, kotak-kotak Magic ajaib nih gitu box. kan. Uh, Jadi mereka udah terpesona tanpa mempertimbangkan konsekuensi apa yang mereka gunakan atau Ya, yang betul, mereka input dalam aplikasi itu. betul. Padahal ini berbahaya loh Om Dikonfirman. Karena setiap masukan atau data yang kita input ke dalam ChatGPT atau yang lainnya ya, Iya, itu akan menjadi jejak digital. hmm, Terlebih jika tidak melalui jaringan yang terenkripsi. terenkripsi. Ya, yes, betul Itu loh. sekali tuh Om. Itu bahaya banget. ya, Belum lagi ya karena kita terpesona dengan kehebatan AI atau ChatGPT itu kita memasukin itu semua data. iya, Yang penting kita dapat jawaban secepat mungkin ya iya, kan. Betul. Yang penting kerjaan selesai ya kan. iya, Jadinya ya mereka
tanpa pikir panjang mereka masukin lah yang namanya draft kontrak atau Iya. Waduh, mungkin iya. Foto Data lagi. pelanggan ya. data Iya, konsumen data ya kan, konsumen. laporan keuangan, atau kalau nggak sengaja mungkin foto mantan-mantan kita. Biasanya nih kalau Om Riko kan banyak nih. Dendam pribadi kali. Nah, itu dia. Dan banyak tanpa kita tidak tahu gimana data itu diproses atau disimpan. Itu Betul. dia. Gitu loh. Mereka yang berpikir jangka pendek, hasilnya keluar cepat, efektif, menurut mereka efisien, mereka tidak memikirkan jangka Iya. panjangnya. Betul. Nah, makanya itu mengapa edukasi itu penting sih. Jangan asal pakai, dan kita juga harus tahu batasan dan tanggung jawabnya. Iya. Itu sih Om Wah, Riko menarik ya, Firman. Om. Ya, Menarik. Jadi yang saya bilang batasan dan tanggung jawabnya yes. itu bisa jadi digarisbawahi. Nah, sekarang saya masuk ke solusi dan tips nih, Om Firman, Om Gian. Saya mau bertanya nih sama Om Firman, Om Gian. Sekarang setuju nih Om ya? Iya. Boleh dong kita sharing rekomendasi konkret buat sobat digital. Om Firman dulu deh. Menurut Om Firman, langkah pencegahan atau mitigasi yang baiknya dilakukan. Oke, Iya. sobat digital. Iya. Ya kita nggak bisa pungkiri ya, ChatGPT belakangan ini beberapa tahun terakhir pastinya jadi tumpuan ya, Iya. bukan atau jadi yang paling pertama dicari ini ya buat teman-teman, bukan hanya sekedar untuk bantu tugas kuliah, tapi Iya. juga untuk di perusahaan pun juga dipakai ya untuk ngebantu Di kampus pekerjaan. dipakai Om. Yes. Di Kita ya. kampus apalagi, Apalagi. betul. Iya. Gitu ya. Nah, jadi gini Om Riko ya, simpelnya kalau tips dari saya, karena saya memang setiap hari Iya. bergerak atau istilahnya kita setiap hari berhubungan dengan IT spesialis untuk security ya. Iya. Jadi gini, yang pertama itu tadi seperti yang juga udah disonding sama Om Gian ya, masalah penginputan data sensitif. Iya. Ya, baik itu di ChatGPT atau di AI lainnya ya, itu tolong banget diperhatiin ya. Jangan sampai ngemasukin data-data, ya kayak tadi, data pribadi, bisa nomor KTP, dan handphone, data keuangan, data kontrak, ya, foto atau video Iya. pribadi. Karena kan semua GPT itu kan semuanya bisa, Iya. ya kan? Bukan hanya tulisan aja, tapi foto bisa ya, video bisa. Nah itu jangan sampai kita masukin data sensitif. Yang kedua, nah kita yang namanya aplikasi kan pasti yang gratisan itu ada kelemahannya. Iya. Nah, makanya sebisa mungkin ya kita gunakan yang versi enterprise Yes. atau ya boleh dibilang sistem yang berbayar lah gitu ya. Yes. Agree. Ya, itu yang namanya berbayar udah pasti fiturnya lebih komplit, Aman. fitur Iya. sistem keamanannya lebih Jelas. jelas. Nah, Betul. itu kadang-kadang ya kita maunya gratisan, maunya tapi pengen yang aman Maksimal. ya. Iya. Itu terlalu Iya. munafik juga sih kalau gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. terus yang berikutnya Om Riko, Om Gian. Nah, kita Iya. tuh perlu juga yang namanya mengedukasi. Tadi seperti juga Om Gian udah sounding juga tuh. Edukasi pengguna internal ya, Iya. terutama yang megang posisi-posisi strategis nih. Ya, kalau misalkan tadi apalagi kan orang-orang markom gitu, itu kan yang berhubungan dengan informasi keluar tuh, itu Yes. mesti Betul. dijaga banget tuh, hati-hati jangan sampai ada penggunaan yang salah ya. Yes. Nah, Iya, iya. yang terakhir mungkin dari saya, ini sih tipsnya buat sobat semua ya, yang namanya organisasi ya, yang namanya kita semua pasti kan ada namanya audit ya. Iya. Nah, itu audit tuh sebenarnya pasti jadi peran terakhir nih, garda terakhir untuk mengetahui ini sebenarnya kita bener nggak sih pakai Iya. ini Benar. ya. Karena kalau nggak ada audit, kita nggak akan tahu nih, ini kita udah bener atau nggak nih. Iya. Ya, pasti semua yang namanya organisasi, perusahaan tuh pasti semua diaudit. Iya. Ya, itu sih yang Menarik Om Firman. dari saya Om Riko. Menarik banget. Nih dari Om Firman udah detail. Ditambahin sama Om Gian nih. Point of view-nya Om Gian gimana Om Gian? Ya, menarik banget sih. Buat sobat digital nih, Oh point of iya, view-nya gimana Om? betul. Menarik banget tadi Om Firman tuh udah jelasin secara detail banget nih Iya. berikutnya. Saya cuma nambahin dikit aja nih. Iya. Sebenarnya menurut gua dalam penggunaan ChatGPT atau aplikasi AI-nya itu ada 3 hal simple tapi penting harus Iya. kita lakukan. Yang pertama, gunakanlah VPN ketika akses AI, ChatGPT atau Lewat aplikasi jaringan. AI lainnya Iya. itu kalau lewat jaringan publik. Iya. Oke.
Gitu. gunakan Oke. VPN. Karena VPN mengurangi Iya. resiko-resiko kalau terkait istilahnya, Malware ya. ya Iya, malware malware. atau keamanan data. Jadi Iya. lebih minimal itulah terminimalisir. Betul. Terus yang kedua adalah ini nih, jangan asal klik link atau unduhan dari output ChatGPT. Iya. Nah itu Itu dia. sering terjadi tuh, Sering Om terjadi. Gian. 100.000 Iya. hilang Om tadi tuh. Kadang maksudnya kita kasih kode, kasih file kan, kita langsung buka aja kan. Iya. Kita nggak tahu file itu atau kode itu sebenarnya ke arah mana sih mereka Iya. akan gitu kan, ke Iya. arah mungkin bisa aja ke phishing atau Iya. mungkin terkait keamanan data kita malah jadi nanti ke depannya jadi masalah kan. Iya. Betul. Nah, yang terakhir nih, biasakanlah cek ulang hasil dari AI. Jangan langsung diaplikasikan mentah-mentah Iya. hasil itu tanpa difilter terlebih dahulu. Itu loh, Om Iya. Riko. Kadang kita udah saking percaya banget nih sama AI atau ChatGPT, apa yang mereka keluarkan ya kita terima. Waduh. Wow, Mentah-mentah ya. Mentah-mentah. 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 Oke. Sobat Digital. Gitu sih. Nih, udah dapet dari narasumber kita Om Firman sama Om Gian. Tips-tips dari mereka berdua nih benar-benar aplikatif dan relevan banget. Menurut saya, ini jadi pengingat penting bahwa perlindungan data itu bukan tugas tim IT aja Om, ya kan? Iya, betul, Om Tapi Riko. tanggung jawab kita semua. Bener dong? Betul. Iya Menurut dong. saya make sense. Tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Kecanggihan AI memang bisa bantu kita lebih produktif, tapi jangan sampai malah jadi bumerang gara-gara kita lengah atau asal pakai. Diingat-ingat ya Sobat Digital. Jadi saya rasa asal pakai ataupun asal terima langsung pakai ataupun asal ditelan mentah-mentah itu nggak bagus Om. Iya. Jadi kita harus tetap kita tadi dari Om Firman ada audit, dari Om Iya. Gian juga harus pakai VPN yang terenkripsi ataupun yang kalau di luar di luar juga Om Firman juga harus Om Gian juga bilang harus bener-bener jangan sampai main klik aja tadi 100.000 Iya. hilang Om, ya kan? Betul, Gitu. betul. Jadi udah mulai masuk ke closing nih Om kita Om, Yes. ya kan? Ya, ya. Kalau kelamaan nanti malah kita nanti makin bagus kita nanti. Malah nanti kita dipanggil sama negara kali. Jadi obrolan kita ini sangat informatif menurut Iya, saya Om. betul. Bener, saya sangat informatif. Kita menyadari ChatGPT merupakan teknologi yang luar biasa, namun juga menyimpan potensi risiko jika tidak digunakan dengan baik. Sangat membantu produktivitas, tapi juga bisa disalahgunakan. Jadi kuncinya adalah bijak, kritis, dan waspada. Itulah Sobat Digital. Saya remind lagi, bijak, kritis, dan waspada. Yes. Om Firman sama Om Gian nih, sebagai penutup, boleh closing statement nggak buat dari kalian masing-masing? Oke, Om Firman. sobat semua. Tadi Om Riko sudah bilang waspada. Iya. Nah, aware ya. Iya. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan sobat semua ya, ChatGPT atau AI yang lainnya lah ya, itu jangan takut untuk pakai ya. Pasti karena teknologi diciptakan untuk kemudahan. Ya, makanya tadi saya menyampaikan bahwa ChatGPT atau AI lain itu bukan ancaman sebenarnya ya. Tapi bisa jadi ancaman kalau kita salah dalam penggunaannya. Iya, itu. Ya. Betul Om, betul Om. Tuh, kayak tadi ya pisau tadi, Iya, jangan betul, Om. sampai salah penggunaannya. Iya. Jadi jangan cuma kagum nih Iya. buat sobat semua ya, tapi kita juga harus pahami resikonya. Ya, itu sih intinya waspada, aware. Iya. Oke. Betul. Om Gian nambahin. Nah, Om Gian, gimana Om Gian? Nih dia nih. Tadi jangan main klik aja sembarangan. Nah, Terhilang lagi. ntar 100.000 hilang. Hilang. Udah gitu 100.000 cuma segitu-gitu Situ ya. ya lagi, bingung. Udah. Ya, yang pasti sih Om Riko bilang saya setuju banget nih sama Om Firman, Om Riko juga. Ya itu, AI itu sangat penting, tapi yang penting adalah jangan asal menggunakan. Iya. Gitu. Kita pikirkan dulu apa yang akan kita input ke sistem AI tersebut. Iya. Baik ChatGPT ataupun yang lainnya. Apalagi kalau menyangkut data penting. Iya. Sebisa mungkin jangan ada data penting yang kita input ke dalam sistem AI apapun, termasuk ChatGPT nih. Iya. Nah, satu lagi nih, AI itu pintar memang, Iya. karena kan memang diciptakan oleh teknologi ya. Tapi ingat, kita juga harus lebih pintar Yes. dalam memanfaatkannya. Ya. Dan kita harus punya kuasa nih, kendali atas aplikasi tersebut. Iya. Jangan ada satu lagi bahwa edukasi sih, Om Riko Firman. Yes. Edukasi itu kunci, bahwa dari edukasi itu kita lebih bijak dalam menggunakan AI atau aplikasi ChatGPT. Betul. Waduh, Gitu sih, keren Om banget Riko. nih Sobat Digital, keren banget. Dari dua narasumber kita Om Firman sama Om Gian.
Jadi gini Sobat Digital, hari ini kita belajar bahwa teknologi itu memang luar biasa, tapi tetap perlu nih buat teman-teman Sobat Digital dikendalikan, bukan soal takut sama AI, tapi soal ngerti cara menggunakannya dengan benar, kita yang pegang kendali bukan sebaliknya. Bener ya Om ya? Yes, Benar Jadi itu agree. dia. Om. Makasih banyak nih buat Om Firman, buat Thank Om you. Gian. Sama-sama Om Om Rico, Iya, Om jangan Firman. bosen-bosen buat Pasti, ngobrolin tentang pasti. teknologi dengan AI. Pasti, Makasih pasti Om. dan makasih juga buat Sobat Digital yang sudah mendengarkan Flannel Podcast yang dengan di support Digital. oleh 909 FM X Channel Setel musik terbaik. Dan makasih juga buat eh, teman-teman di sini yang mendengarkan. Balik lagi saya bilang sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank Bye-bye you, semuanya, bye. teman-teman. Thank you Om Rico, Firman, Firman. thank you. Ya. Iya.